Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Nida Pirkaliana. Di video kali ini aku akan sharing tentang payudara yang bengkak pada saat menyusui. Tapi sebelumnya silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan dari aku. Like dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, ASI merupakan yang terbaik yang dimiliki seorang ibu untuk bayinya. Tetapi setiap ibu sering mengalami masalah-masalah dalam proses menyusui bayinya. Nah, jadi salah satunya masalah yang sering dialami oleh seorang ibu yaitu payudara bengkak ataupun bendungan ASI. Jika bendungan payudara ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan bisa menyebabkan seorang ibu mengalami mastitis. Nah, jika mastitis juga dibiarkan, maka akan mengalami abses payudara. Nah, jadi nanti di sini akan saya jelaskan apa itu payudara bengkak ataupun bendungan payudara, penyebabnya, cara mengatasinya, dan bagaimana cara menghilangkan rasa nyeri pada payudara tersebut. Silahkan disimak ya. Jadi di sini ibu harus bisa membedakan ya, apa itu payudara yang penuh dan payudara yang bengkak atau bendungan ASI. Nah, jadi ciri-ciri dari payudara yang penuh itu payudara terasa penuh, berat, dan payudara tersebut tidak ada rasa nyeri ataupun memerah. Nah, jadi ini untuk yang payudara penuh. Sedangkan untuk yang payudara yang bengkak ataupun bendungan ASI, yaitu payudara terasa penuh, keras, memerah pada kulitnya, dan setelah 24 jam bisa menimbulkan demam. Sedangkan ciri-ciri dari payudara yang bengkak adalah payudaranya terasa sakit, udem ataupun bengkak pada payudara, puting terasa kencang, dan kulit akan mengkilat. Nah, akan timbul demam setelah 24 jam. Nah, jadi apa penyebab dari payudara bengkak ini? Nah, jadi payudara yang bengkak ini bisa disebabkan oleh 5 hal, yaitu yang pertama, posisi menyusui yang tidak baik. Nah, jadi seringnya seorang ibu tidak memperhatikan bagaimana posisi dari bayi pas waktu menyusui. Nah, nanti saya akan buatkan videonya bagaimana posisi menyusui bayi yang pas seperti apa. Sedangkan penyebab yang kedua yaitu bayi menyusu tidak on demand ataupun bayi menyusu dibatasi. Nah, jadi di sini seorang ibu membatasi bayi menyusu ke payudaranya sehingga payudara bisa penuh. Setelah penuh akan terjadi pembengkakan. Nah, untuk penyebabnya yang ketiga, payudara bengkak bisa disebabkan oleh seorang ibu memompa payudara ataupun mengeluarkannya secara manual tanpa indikasi. Indikasi di sini misalkan payudara seorang ibu penuh dan seorang bayi bisa mengosongkan payudara dengan baik, tetapi tanpa indikasi seorang ibu memompanya sehingga terjadi produksi ASI yang berlebihan. Untuk penyebab payudara bengkak yang keempat yaitu bisa disebabkan oleh pemberian susu formula pada bayi. Nah, jadi telah kita ketahui jika seorang bayi diberikan susu formula akan mengalami masa yaitu kenyang yang lama dibandingkan dengan bayi yang menyusu ASI, sehingga jika bayi merasa kenyang lebih lama maka seorang bayi kurang tertarik dengan ASI. Nah, sehingga bisa menyebabkan payudara seorang ibu menjadi bengkak. Nah, untuk penyebab yang kelima bisa disebabkan oleh implan payudara. Setelah tahu penyebabnya, bagaimana cara seorang ibu untuk mengatasinya? Nah, jadi untuk mengatasi agar tidak terjadi payudara bengkak pada seorang ibu, maka yang harus dilakukan ibu yaitu menyusui dini. Menyusui dini yaitu jangan menunggu payudara terasa penuh ataupun bengkak baru disusukan ke bayinya. Nah, terus yang kedua, menyusui secara on demand. Minimal bayi disusukan setiap 2 jam sekali ataupun sesuai permintaan bayi. Misalkan 1 jam bayi meminta ASI, segera diberikan.
Mencegah terjadinya pembengkakan payudara yang ketiga yaitu pastikan perlekatan bayi jika menyusuinya dengan baik dan benar. Nah, jadi jika perlekatan bayi baik dan benar pada saat menyusui, maka pengosongan payudara akan maksimal, bayi akan kenyang, pulas tidurnya, dan payudara tidak akan penuh dan sehingga akan menjadikan payudara bengkak. Nah, jika sudah terjadi payudara bengkak, jadi bagaimana Bu Bi dan cara mengobatinya? Nah, jadi cara mengobati payudara yang bengkak yaitu yang pertama, silakan dikompres dengan menggunakan handuk yang direndam air hangat lalu dikompreskan ke payudara yang bengkak tersebut. Nah, setelah dikompres, ibu bisa mengurutnya perlahan-lahan ke arah puting. Nah, karena putingnya keras tadi, maka bisa sedikit dikeluarkan ASI-nya dari puting sehingga puting agak lembek. Bukan berarti payudara kosong ya, putingnya yang keras tadi agak lembek, lalu bisa disusukan langsung ke bayi. Karena jika pada saat puting tersebut keras, maka seorang bayi tidak akan bisa menghisap puting tersebut. Nah, jadi setelah puting tadi lembut, maka diberikan ke bayinya. Lalu cara mengatasinya yaitu gunakan bra yang pas. Jadi jangan gunakan bra yang terlalu lebar sehingga payudara kita jika bergerak ataupun kita berjalan bisa bergoyang-goyang. Nah, jadi gunakan payudara yang pas, yang tidak terlalu sempit juga tidak terlalu longgar. Nah, kemudian cara mengatasinya, susukan bayi on demand. Kapan maunya bayi? Minimal 2 jam ya. Jadi bisa 1 jam sekali. Nah, kemudian cara mengatasinya agar payudara tidak bengkak yaitu pastikan perlekatan pas menyusui seorang bayi itu baik dan benar sehingga pengosongan payudara terjadi secara maksimal. Payudara jadi kempot, lembek dan betul-betul ASI-nya dihisap semuanya oleh bayi. Nah, jadi nanti bunda meskipun payudaranya lembek, terasa kosong, jangan takut, nanti pasti akan terjadi produksi lagi. Nah, cara mengatasinya yang seterusnya yaitu seorang ibu bisa menggunakan kompres dingin setelah selesai melakukan menyusui. Seorang ibu bisa mengompres payudara dengan kompres dingin, tujuannya untuk menghilangkan rasa nyeri pada payudara ataupun mengurangi rasa nyeri pada payudara. Nah, selanjutnya cara mencegahnya yaitu bisa dibantu dengan cara pompa, baik itu secara manual ataupun menggunakan alat. Karena jika seorang bayi belum bisa maksimal mengosongkan payudara, maka setelah menyusui seorang ibu bisa membantu memompa payudara agar terjadi pengosongan yang maksimal. Tetapi ini biasanya terjadi di minggu-minggu pertama seorang bayi yang biasanya kebutuhan ASI-nya ataupun meminum ASI-nya masih sedikit. Nah, terakhir cara mengatasinya jika seorang ibu benar-benar tidak tahan dengan rasa sakitnya, Bu, silahkan datang ke bidan agar meminta obat analgetik ataupun penghilang rasa nyeri kepada bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya, dokter ataupun di puskesmas. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi ibu yang tidak tahu cara mengatasi payudara bengkak. Sekarang bisa tahu dan bisa diterapkan jika nantinya terjadi pembengkakan payudara disebabkan oleh bayi yang kurang optimal mengosongkan payudara. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Silahkan di-share ke teman, sahabat, ataupun sosial media ibu. Jangan lupa follow Instagram saya, Nida Pirkaliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.